Sempurnakan ini nikmat diberikannya kita keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, hadirin Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah di hari kemudian Allah memberikan kepada kita sebagai hamba yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, adanya Islam di dalam diri kita, adanya keimanan di dalam jiwa kita, tentunya adalah pengorbanan andil besar dari Nabi yang kita cintai, dari Nabi yang kita muliakan, yaitu baginda Sayyidina Rasulullah wa Maulana Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah nanti di hari kemudian bersama-sama Allah kumpulkan kita dengan orang yang kita rindui, orang yang kita cintai, Sayyidina Rasulullah. Bersama-sama kita semua memasuki surganya Allah, dan baginda Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fa'aghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn wa in kuntum junuba fatahharu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang Islam, apabila tiba waktu salat, maka hendaknya kalian mengambil air wudu, bersihkan wajah kalian, cuci wajah kalian, cuci kedua tangan kalian sampai ke siku, basuh kepala kalian, kemudian cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini tidak bisa kita bahas semuanya. Waktu kita terbatas dan juga suasana COVID yang global ini tidak memungkinkan kita berkumpul berlama-lama. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Ayat ini saudaraku yang berbahagia sebagai perintah Allah. Sebelum kita melaksanakan salat 5 waktu, sebelum kita menegakkan sembahyang, hendaknya terlebih dahulu kita mengambil air sembahyang. Kenapa demikian? Tidak sah sembahyang kita, batal salat kita apabila air wudu tidak sempurna. La salata ahadikum, tidak ada salat bagi kamu kata Nabi, illa yatawadda, kecuali mengambil air sembahyang sebelumnya. La salata li ghairi tuhrin, di hadis sahih yang lain kata Nabi tidak ada salat kecuali harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci, yaitu dengan cara mengambil air wudu. Maka ayat ini saudaraku yang berbahagia memberikan kita pelajaran bahwa anggota tubuh yang harus dibasuh, yang wajib dibasuh, yaitu 4 tempat.
mencuci kedua tangan tidak sempurna, membasuh kepala tidak sempurna, mencuci kedua kaki tidak sempurna, maka tidak ada ibadah salat bagi kita sekalian. Kemudian disempurnakan oleh Nabi di dalam hadis-hadis sahihnya, disempurnakan dengan fadmada, berkumur-kumur, disempurnakan dengan mencuci jari-jari tangan, disempurnakan dengan mencuci telinga. Apa manfaatnya saudaraku yang berbahagia? Karena Allah menginginkan kita dalam keadaan bersih, bukan hanya jasmani, tetapi rohani kita juga harus bersih. Manfaatnya, bukankah kata Allah dalam hadis-hadis yang sahih bahwa apabila idzal abdu yusbihul wudu'a, seorang hamba mengambil air sembahyang kemudian menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, maka tidaklah dia mencuci wajahnya, kecuali bersamaan dengan itu dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya akan berguguran sebagaimana bergugurannya tetesan-tetesan air wudu sampai air wudu yang terakhir tetesannya. Ketika seorang hamba berwudu membasahi tangannya ilal ka'bain sampai kepada siku, maka pada saat itu semua dosa-dosa yang dilakukan kedua tangannya akan dihapuskan berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu sampai air wudu yang terakhir. Apabila seorang hamba membasuh seluruh kepalanya, semua dosa-dosa kata Nabi yang dilakukan oleh kepalanya, oleh pikirannya, oleh otaknya, berguguran itu dosa-dosa bersamaan dengan air wudu yang dibasuh di kepalanya. Begitu juga kata Rasulullah, apabila seorang hamba membasuh kedua kakinya, bersamaan dengan itu Allah hapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Pergi melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, pergi melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dilalaikan, maka bersamaan dengan itu air wudu tadi akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya sampai dengan tetesan yang terakhir, saudaraku. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita semua, apabila seorang sesudah mengambil air wudu, maka tidak dianjurkan untuk mengiringkan air wudu itu dengan handuk. Tidak dianjurkan kita mengiringkan air wudu itu dengan handuk atau lap atau kain sarung. Kenapa? Karena selama air wudu itu basah di dalam tubuh kita, selama itu juga dosa-dosa akan diampuni oleh Allah sampai air wudu itu kering. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya keutamaan ini berwudu. Maka kata Rasul dalam hadis sahih Bukhari Muslim, man yatawaddal wudu'a fa yusbihul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa futiyat abwabal jannah samaniyah. Seorang hamba apabila dia berwudu, menyempurnakan wudunya dari tangan sampai kaki, tangannya sampai ke siku-siku, kakinya sampai kedua mata kakinya basah, kepalanya disapu sampai di telinga. Sesudah itu summa yaqul, dia mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan doa yang pendek, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pada saat itu kata Rasul, Allah membukakan baginya semua pintu-pintu surga, sebanyak 8 pintu surga. Terserah dari pintu mana saja yang dia inginkan untuk memasuki surga, karena surga ini ada 8 pintu. Subhanallah, saudaraku yang berbahagia, hanya dengan berwudu dengan bagus, kemudian mengangkat tangan mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah bukakan di depan mata kita semua pintu surga, dari pintu saja mana kita masuki. Maka inilah kata Imam Hanafi, ketika kita ingin menghadap Allah, memang Allah akan membersihkan diri-diri kita sekalian. Mencuci anggota badan bukan hanya membersihkan jasmani, tetapi di balik itu Allah membersihkan rohani kita, dosa-dosa kita sekalian. Demikian juga
Mudah-mudahan saudaraku, ini perkara rica-rica saja, perkara yang kecil, tapi sangat fatal apabila tidak sempurna ini wudu, berarti salat kita tidak sempurna, baca Quran kita tidak sempurna. Bukankah kata Nabi dalam hadis sahih, berapa banyak orang yang sembahyang 40 tahun, di hadis lain dia sudah sembahyang 60 tahun, tidak satupun sembahyangnya diterima. Salah satunya rukunya, sujudnya terburu-buru, dan salah satunya tidak mengambil air wudhu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah hindari kita semua dari ini. Maka tugas kita menyampaikan hal yang kecil ini kepada anak dan istri kita di rumah. Jangan terburu-buru mengambil air wudhu, sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang perempuan-perempuan kita mengambil air wudhu, apalagi di bagian kaki, kadang hanya menyiram dengan timba, 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak digosok. Apalagi bagian-bagian mata kaki itu tidak basah. Seorang sahabat pernah, sebagai penutup, seorang sahabat masuk salat. Nabi melihat dia berwudu, maka apa kata Nabi? Fasbihul wudu, ulangi wudumu. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, yang kedua kali Nabi sampaikan lagi, fasbihul wudu, ulangi wudumu. Sampai 3 kali dia wudu, kemudian masuk lagi sembahyang. Nabi katakan, fasbihul wudu, wudumu tidak sempurna, ulangi wudumu. Sehingga Nabi menasihatkan sama di sahabat, wailul lil aqab minan nar. Wahai sahabatku, berhati-hatilah, celakalah orang-orang yang tumitnya tidak basah dengan air, maka itu nanti dijilat oleh api neraka. Maksudnya apa? Apabila tumit kaki kita tidak terkena air wudu, tidak basah dengan baik, berarti sembahyang kita tidak sempurna. Kalau sembahyang kita tidak diterima, otomatis sama kita orang yang tidak melaksanakan salat, akan dijilat nanti oleh api neraka di hari kemudian. Itulah ganjaran orang-orang yang meninggalkan salat, dan itulah juga ancaman bagi yang tidak menyempurnakan air sembahyang dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfir, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, al-haqqul malikul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل أسرف العباد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وغير الآية وتزودوا فإن خير زاد التقوى واعلموا أن الله أمركم بنفسه وثنى بالملائكة بقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وكل الأنبياء والمرسلين وكل بقية الصحابة تابعين التابعين سلف الصالح خلف خالف وعلماء متأخرين الراشدين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak buat kesalahan, kami banyak buat kelalaian. Ampuni segala dosa kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami, termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Ya Allah, kami menginginkan surgamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu, kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin azwajana minas salihin. Ya Allah, salihkanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, salihkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah. Kumpulkan kami jangan hanya di dunia, tapi Engkau kumpulkan kami, anak dan istri kami nanti jadi keluarga yang abadi sampai di surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Setelah Engkau memberikan kami Islam, cahaya hidayah, jangan Engkau keluarkan kami ya Allah kecuali Engkau matikan kami dalam Islam yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan yang baik dan indah ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam kemaksiatan, dalam keburukan ya Allah, dalam kemungkaran ya Allah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma sahidna fil Islam. Matikanlah kami di jalan-Mu ya Allah, sahidkanlah kami ya Allah. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haya'i min al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ansurna mujahidina ikhwanana fi sabilillah fi kulli makan. Ya Allah, bantulah kami, bantulah saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Fi Palestina, fi Kashmir, fi Chechnya, fi Kosovo, fi Syria, fi Irak, kaum Rohingya ya Allah, wa fi kaum Uighur di sini ya Allah, wa fi biladi Indonesia ya Rabbana lakal hamd. Allahumma inna nas'aluka na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika min virus corona ya Allah wa na'udzubika min sayil asqam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafi 'anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba wal zina ma yarfa'u ghayruka ya Rabbana lakal hamd. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.